Kami sembah, kami sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ajaib Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah kami. Haleluya. Yesus, urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, mengalir dalam kami ya Tuhan. Jiwa kami tenang dalam nama Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu, kami rindu kami mengalami Engkau, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada pagi hari ini dalam kami beribadah. Oh Tuhan, biarlah kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh Kudus yang berdaulat penuh di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami yang melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan. Walaupun karena keadaan yang membatasi kita sehingga kita beribadah di rumah, saya menyapa Bapak Ibu yang ada, saudara-saudara yang ada di Zoom, kemudian yang ada di Facebook. Selamat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Tetap mengucap syukur, amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
kesempatan bagi kita. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Mari pagi hari ini buka hatimu untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun hanya oleh karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Walau kami dibatasi oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami, baik yang di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting. Tuhan urapi dan Tuhan berkati kami ya Tuhan. Biar kami boleh beribadah kepadamu, berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Hari-hari ini kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami sangat perlu akan Engkau. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Firman Allah pagi hari ini akan berbicara tentang percaya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin dalam keadaan gelisah, mungkin kita dalam keadaan takut. Makanya Tuhan katakan pagi hari ini, janganlah gelisah hatimu. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal berita-berita, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, membuat kita gelisah, membuat kita takut. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita jangan gelisah. Kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan mau supaya kita tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, membuat hati kita gelisah, sedih, khawatir, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, percaya di dalam bahasa Inggris memakai kata trust. Di dalam bahasa Yunani memakai kata pisteo. Pisteo itu artinya to have faith, artinya to have confidence, artinya saudara memiliki iman kepada Tuhan, memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan berarti kita memposisikan Ia sebagai Tuhan yang kita percaya dalam perkataannya, dalam firman-Nya. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mempercayai Tuhan artinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Tuhan mau supaya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Tuhan mau supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, memposisikan Tuhan yang terutama, yang kita percaya, yang kita pegang di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Jangan hilang iman kita kepada Tuhan. Karena situasi, kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai kita kehilangan iman. Saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang di dalam Alkitab bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pertama lihat saudara-saudara di dalam Markus pasal yang ke-9.
Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dikatakan begini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 sampai 24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah saudara-saudara, cerita ini dikatakan ada roh jahat yang menghinggapi seorang anak, sehingga roh jahat itu membuat anak itu goncang, terguling-guling, terpelanting sampai ke tanah. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bertanya, "Sudah berapa lama anak ini mengalami hal ini?" Firman Allah katakan, "Sejak masa kecilnya." Nah saudara-saudara, di ayat yang ke-23 firman Allah katakan, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, di ayat yang ke-23 ayah anak itu berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah saudara-saudara, terkadang di dalam kehidupan kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Karena situasi, kondisi, karena sakit, penyakit, karena keadaan membuat kita hilang percaya kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita berkata, "Tuhan, tolong kita Tuhan. Tolong supaya aku percaya kepadamu." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus adalah satu-satunya pertolongan di dalam hidup kita. Tuhan satu-satunya penolong. Mungkin kita beranggapan Tuhan itu hanya sebagai alternatif pertolongan. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah ketika itu saudara-saudara, di ayat yang ke-25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, firman Allah katakan tidak ada yang mustahil. Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita harus percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita lihat yang berikut saudara-saudara. Di dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, di situ tentang angin ribut diredakan. Saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, dikatakan pada hari itu, pada hari sedang petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu ke dalam di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan orang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita
di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Engkau guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tofan, ada gelombang yang datang. Firman Allah katakan ketika murid-murid sedang bertolak ke seberang, di tengah-tengah perjalanan mereka terjadi tofan yang sangat dahsyat. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kekristenan kita, terkadang Tuhan izinkan ada gelombang, ada tofan yang sangat dahsyat yang datang di dalam kehidupan kita, membuat kita kacau, membuat kita takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu itu dia tidur dalam buritan. Kemudian murid-murid datang membangunkan dia. Murid-murid berkata, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, kalau ada Yesus di situ, kalau Yesus hadir, dia akan memberikan ketenangan. Makanya di ayat yang ke-36, ke-39, ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Saudara-saudara, murid-murid begitu ketakutan. Padahal Yesus hadir di situ. Yesus ada. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus hadir di dalam keluarga kita, Yesus hadir dalam pekerjaan saudara, saudara akan mendapatkan ketenangan. Makanya di ayat yang ke-40, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, lawan daripada percaya adalah ketakutan. Lawan daripada percaya adalah kekhawatiran. Makanya saudara-saudara, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Hilangkan segala ketakutan, hilangkan segala kekhawatiran, berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin ada ketakutan. Hari-hari ini banyak sekali membuat manusia gelisah, takut. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, hari-hari ini mari kita mau setia kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita mau tetap berpegang kepada Tuhan. Kita setia beribadah, setia berdoa, setia menyembah Tuhan, supaya Tuhan menolong, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 itu berbicara tentang Thomas. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab, "Dia, ia Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Saudara, garis bawahi ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Thomas ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Tetapi ketika mereka berkumpul di satu tempat, Yesus datang menampakkan diri, dan khususnya dia datang kepada Thomas. Dia katakan kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku.
Dan jika engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Yesus katakan, berbahagialah biar mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu Yesus katakan kepada saya dan saudara. Kita belum melihat pribadi Yesus, tetapi kita harus percaya bahwa Dia ada. Maka Yesus katakan, berbahagialah. Saudara-saudara, mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya dipenuhi dengan sukacita. Berbahagialah, makanya Yesus katakan, berbahagialah, bersukacitalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, Thomas diliputi dengan duka cita. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Yesus berkata, berbahagialah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum melihat Tuhan namun kita percaya, kita melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita percaya kepada Tuhan, kita sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia memberkati saya dan saudara. Dan pagi hari ini Dia hadir di rumah saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Yang beribadah di rumah, Dia ada bersama dengan saudara. Dia hadir dan Dia ingin memberkati saudara dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dia ingin memberkati dengan saudara dengan perlindungan. Dia memberkati saudara dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya. Lawan itu ketakutan, lawan itu kekhawatiran. Gunakan perisai iman. Makanya saudara-saudara, dalam Efesus katakan kita gunakan perisai iman, karena itu yang mengalahkan dunia. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Firman Allah katakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudara? Iman kita. Iman kita kepada Tuhan akan mengalahkan dunia. Dunia boleh bergelora, dunia boleh bergoncang hari-hari ini, tetapi jangan sampai iman kita bergoncang. Jangan sampai iman percaya kita goncang karena situasi kondisi. Saudara-saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu melihat saudara kita, melihat orang tua kita, melihat teman kita, melihat sahabat kita tiba-tiba mengalami kesakitan, bahkan dipanggil Tuhan, membuat kita, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau percaya kedaulatan Tuhan terjadi hari-hari ini. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap panggil nama Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan. Jangan hilangkan iman saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Apa yang kita harus lakukan? Kita lihat saudara-saudara ayat yang terakhir, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yesaya 30 ayat yang ke-15, firman Allah berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tetapi saya mau garis bawahi di sini saudara-saudara, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, ketika kita tenang, ketika kita percaya, di situ letak kekuatan kita. Ketika kita tenang menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita percaya Tuhan menolong kita. Di situ saudara-saudara, kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa hari-hari ini tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Oleh sebab itu pagi ini
biarlah kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus katakan, Yesus hiburkan kepada murid-muridnya untuk tetap percaya, jangan hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan hilang segala saudara-saudara pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan karena situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara, kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup menolong kita. Saudara yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati kita semua. Percayalah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Biarlah dengan firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Ada badai, ada gelombang, ada angin tofan, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini. Biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga saudara. Saudara yang mengalami sakit, saudara yang mengalami pergumulan hari-hari ini, tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan, ada kesembuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Percayalah di dalam Yesus ada pertolongan. Saya akan berdoa bagi saudara, biarlah segala sesuatu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan menaikkan suatu pujian, kemudian kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah melalui Zoom meeting maupun live Facebook, saudara bisa angkat tangan saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya itu adalah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi saudara pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun mereka beribadah di rumah, tapi kami percaya dengan iman Engkau hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan. Engkau hadir bersama dengan jemaat Tuhan, mengurapi, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kemampuan, Engkau mengurapi dan memberkati mereka Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami terus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi hari-hari ini begitu, ya Tuhan, menakutkan, begitu mengerikan, tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami, sanggup memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang beribadah bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Keluarga, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi, ya Tuhan, pemulihan, khususnya untuk Pak Rahmat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, Pak Rahmat disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, Pak Sutikno disembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kakak daripada Ibu Rosa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Christine, buat Ferdi, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lindungi dan Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong kami. Tuhan proteksi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan lindungi, hindarkan kami dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat. Hindarkan kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan diberkati, ditolong, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehat, kuat. Itulah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa kami memberkati Jawa Timur, kami memberkati kota Sidoarjo, kami memberkati kota Surabaya. Pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan bagi bangsa kami, desa kami, lingkungan kami, RT RW. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat pelayanan, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini, minggu yang diberkati oleh Tuhan. Minggu berkat bagi kami, lindungi kami Tuhan, proteksi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berkati kami keluarga hamba-Mu, suami istri, anak kami Jeremy Giselle yang melayani pagi hari ini. Urapan Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berterima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Doa pagi tetap ada sampai hari Sabtu. Kita lihat juga situasi. Jadi minggu depan tetap ibadah online. Ada pengumuman dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Gembala, keluarga, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Ada Ibu Sugeng yang berulang tahun, kemudian ada Bapak Yusuf, dan ada Bapak Gembala, juga ada Ibu Dea, dan pada hari ini Ibu Lili kami ucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebentar Bapak Gembala akan berdoa buat yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Sugeng, ada Pak Yusuf, ada Mbak Dea, dan Ibu Lili. Mari kepada yang berulang tahun kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa untuk Ibu Sugeng yang berulang tahun, Mbak Dea, Pak Yusuf, Ibu Lili. Tuhan memberkati. Amin. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Berkat Allah kiranya turun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan lindungi, Tuhan beri mereka sehat, kuat. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkat Allah kiranya turun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan berulang tahun, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat. Jaga iman, jaga imun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dadah dulu.